Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Muntasya, kelas 7 PAA MTSS Nurul Falah Melabuh. Dan kali ini saya akan menjelaskan kalian tentang apa itu efek rumah kaca, apa itu pemanasan global, dan upaya pencegahan manusia terhadap pemanasan global. Sedikit penjelasan tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan ke luar angkasa, melainkan dipantulkan ke permukaan bumi. Sebagai contoh, senter sebagai sinar matahari, kaca cermin sebagai rumah kaca, dan buku sebagai lapisan atmosfer. Kira-kira beginilah efek dari rumah kaca. Kemudian, sebelum kita masuk ke dalam pengertian pemanasan global, sedikit saya jelaskan tentang apa itu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan menyelubungi bumi. Adapun atmosfer terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Troposfer. Troposfer terletak paling dekat dengan permukaan bumi. Tebalnya antara 9 km di atas kutub hingga 18 km di atas khatulistiwa. Kalau kalian melihat hujan, awan, dan merasakan angin, tekanan udara itu terjadi pada lapisan troposfer. Lapisan kedua, stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan kedua dari permukaan bumi. Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozonosfer yang berfungsi sebagai pelindung permukaan bumi dari radiasi berbahaya sinar ultraviolet. Dan yang ketiga, ionosfer dan eksosfer. Pada lapisan atmosfer juga mengandung gas-gas seperti oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, nitrogen atau N2, dan hidrogen atau H2. Dengan kata lain, atmosfer merupakan lapisan paling penting bagi permukaan bumi. Dan yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Gejala terjadinya dapat diamati atau dilihat dan dirasakan. Misalnya, penggantian musim yang tidak dapat diprediksi. Contohnya, pada siang hari cuaca panas, pada malam hari terjadi hujan. Dan yang terakhir, upaya pencegahan manusia terhadap pemanasan global. Upaya yang dilakukan untuk
Pencegahan pemanasan global adalah dengan cara 1. Menghemat listrik. Caranya mematikan lampu yang tidak digunakan. Mengurangi penggunaan alat-alat elektronik. Caranya menggantikan permainan game online dengan permainan game tradisional lainnya. Selanjutnya, menanam pohon. Itu dilakukan karena CO2 atau karbon dioksida di atmosfer diserap oleh pohon. Semakin banyak kita menanam pohon, semakin banyak pula CO2 atau karbon dioksida berkurang. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Caranya menggantikan kendaraan bermotor dengan sepeda atau menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Demikianlah penjelasan dari saya. Salam untuk guru bidang studi dan tetap di rumah lawan COVID-19. Semoga Allah melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.